Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Hari ini seperti biasa episode spesial karena hari ini Ustadz Hilman akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang sudah sampai di redaksi Gapai Kemuliaan. Jadi Ustadz menjawab ya hari ini temanya ya. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ahilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik pemirsa, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya Ahilman, apa ciri-ciri sesuatu bisa dianggap sebagai sebuah aib dan harus kita tutupi? Iya. Tafadhol. Iya, Masya Allah, tabarakallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kalau kita bicara tentang aib, aib itu kan artinya kekurangan atau aib itu aurat yang ketika ditampakkan akan menimbulkan dua hal. Satu, menimbulkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, menimbulkan sisi malu daripada manusia gitu. Maka ya kalau kita bicara tentang aib, maka setiap orang punya aib dan hendaknya harus kita tutupi. Yang pertama tentu aib itu adalah aib yang ketika dibuka akan menutup pintu taubat atau pintu keinginan taubat dari dirinya. Contoh, ada seseorang yang pernah berzina. Maka itu adalah perilaku yang harus ditutupi. Karena jika tidak akan menurunkan kehormatannya, akan merusak dirinya, dan khawatirnya dia enggan bertobat karena dia sudah merasa orang sudah tahu kok, ngapain. Maka hati-hati, itu salah satu aib yang akan merusak diri sehingga harus ditutupi. Ya. Yang kedua adalah aib yang bisa menimbulkan rasa malu yang berlebihan. Maka itu harus ditutupi juga. Yang ketiga adalah aib yang bisa menimbulkan permusuhan. Jadi kalau kita punya kesalahan sama seseorang nih, misalnya kita di belakang ngomongin dia, kalau dia tahu kita ngomongin dia dan kita bilang ke dia, oh dia itu orang yang suka ngomongin kamu loh, aib kita sebenarnya sama dia, tapi kita buka, maka menimbulkan satu permusuhan di antara keduanya. Dan yang keempat tentu adalah kekurangan-kekurangan dalam diri kita yang tidak, mohon maaf ya, yang tidak menimbulkan hikmah dan pelajaran. Makanya kalau ada seseorang yang pernah punya masa lalu yang buruk, sekiranya ketika diceritain tidak akan menambah hikmah, tidak menambah pelajaran, untuk apa diceritakan? Kan ya ada situasi di mana ya orang yang udah punya masa lalu tapi malah bangga dengan masa lalunya, kemudian dia aku mah udah khatam. Nah, gitu kan ada bahasanya kan gitu. Udah khatam. Ya, terus so what gitu loh. Kalau udah khatam dengan itu untuk apa gitu. Justru pelajarannya kalaupun juga harus dibuka, diceritakan, kan ada hikmah yang mau kita ambil gitu. Sehingga orang ya tidak terjelembab pada perkara aib yang pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi aib yang bisa mengantarkan keburukan, artinya aib yang akan menutup pintu keinginan dia bertaubat. Yang kedua, aib yang bisa membuat dia perpecahan. Tiga, rasa malu yang berlebihan. Dan yang keempat, aib yang tidak menambahkan ilmu dan hikmah bagi hidup kita. Bagaimana kita harus menyikapi orang-orang yang justru sangat sangat enteng membuka aib mereka. Misalnya itu dilakukan mungkin di kalangan terdekat, teman misalnya, atau mungkin keluarga. Apa yang bisa kita lakukan, Ahilman? Mungkin kita sudah belajar ya, kita sudah tahu ilmunya lah gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ingatkan beliau bahwa aib itu tugasnya adalah tutupi. Tutupi. Aib orang lain, tutupi. Aib diri kita sendiri, tutupi. Aib orang lain aja yang punya orang itu harus kita tutupi. Apalagi aib kita sendiri harus kita tutupi. Maka di antara perilaku yang mengundang murkanya Allah itu saat seseorang membuka aibnya padahal Allah sudah menutupi aib-aibnya. Bahkan diibaratkan dalam hadis itu,
Di malam hari dia berbuat maksiat dan Allah Iya. tutupi maksiat itu sampai tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi di siang hari dia menceritakan aib yang semalam dia lakukan dan Allah tutupi aib-aib itu. Maka kan satu kali ada kisah, ya mohon maaf misalnya ada, ini kisahnya ada seseorang yang kemudian mengadu kepada Nabi kan, bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik, dalam tanda kutip berzina. Apa yang Nabi lakukan? Ketika ditanya, ya Nabi, aku sudah begini. Kata Nabi, enggak, mungkin kamu hanya menatapnya. Dia bilang lagi, enggak ya Rasul, aku nyentuh tangan. Enggak, paling kamu cuma nyentuh tangannya aja gitu. Enggak ya Rasul, aku enggak. Sampai Nabi tuh ngasih berbagai alasan untuk membuat dia tuh sebenarnya apa maknanya. Udah tutup, nggak usah diceritain semua gitu. Ini maknanya kira-kira begitu gitu. Jadi ketika Nabi udah dibilangin, udah gitu. Bukan nggak mau tahu, tapi itu adalah aibmu yang harus kamu tutupi gitu. Nah, maka mohon maaf ya, jauhilah kebiasaan untuk mengumbar aib, membuka aib. Bahkan kita nih berumah tangga gitu ya. Hatta sama orang tua pun kita nggak boleh menceritakan aib pasangan kita. Iya. Apalagi kepada orang lain, apalagi di sosmed, apalagi se-Indonesia tahu gitu. Maksudnya kan begitu ya. Tutupi aib itu. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Tapi barang siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan buka aibnya di hari kiamat. Maka konsepnya aib itu tutupi. Aib yang bisa membuat pintu taubat dia tertutup. 2, aib yang bisa menimbulkan perpecahan dan pertengkaran. 3, aib yang mengundang rasa malu yang begitu luar biasa sehingga dia tidak bersemangat dalam menjalani hidup. Dan yang keempat tentu adalah aib yang tidak bisa mengundang pelajaran dan hikmah dalam kehidupan. Nah, ini perlu kita jadi catatan baik. Iya, itu ya, poinnya 4 tadi ya Ahilman ya. Oke, jadi kalau misalnya kita kemudian melihat fenomena yang saat ini muncul di sekitar kita, di depan mata, orang begitu seolah-olah berlomba-lomba untuk membongkar hatta aib diri sendiri gitu ya Ahilman, dibongkar dengan tanpa malu gitu ya, kemudian mungkin juga mengumbar aib orang lain. Kalau kita tidak pintar-pintar memilih, itu juga bisa berpengaruh ya Ahilman ya. Pasti. Ya tapi apapun yang terjadi ya, memang kadang keburukan itu diundang karena kelakuan kita sendiri. Nah, kan? betul. Kitanya yang gatel, kepo Ya misalnya. kitanya juga yang kemudian yang mengundang itu kita baca dan mengundang juga orang yang membuka aib itu juga mau ngebukanya. Dan jika kemudian misalnya gitu ya, misalnya kita sampai jatuh na'udzubillah ya, ada aib kita yang mungkin harus orang lain tahu, ya bertobatlah sama Allah. Ya, dan kita mudah-mudahan berharap semoga Allah juga membimbing kita dalam kebaikan. Oke. Ya, memang kan surga nggak diatur oleh omongan orang lain. Iya. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa diem dengan omongan orang lain. Maksudnya gampang panas ya sama omongan orang lain ya. Ya tapi ya itulah hidup. Ya. Tapi yang harus kita pahami, yang paling penting kan bukan penilaian manusia ya, penilaian Allah. Seluruh dunia memuji kita, belum tentu kita mulia di hadapan Allah. Seluruh dunia menghina kita, belum tentu juga kita hina di hadapan Allah. Masya Allah. Dan yang paling penting mah, kuncinya bagaimana Allah menilai kita, itu aja. Dahsyat. Terakhir Ahilman, misalnya begini, ada exception nggak atau ada kekhususan nggak? Misalnya begini, kita mungkin menceritakan kejadian yang tidak baik gitu ya, yang terjadi mungkin sesimpel contohnya mungkin di keluarga kita, tapi untuk upaya mencari solusi. Jadi untuk ya mencari solusi ini harus gimana dan memang harus diceritakan gitu. Mungkin dengan pihak ketiga yang bisa jadi mediator gitu misalnya. Ada 2. Pertama, gunakan pihak ketiga. Maksudnya namanya. Jadi kalau ada satu case, jangan dibilang si fulan. Tapi case-nya adalah ada seseorang yang begini, yang begini, yang begini. Jadi kalau kita cerita kepada pihak ketiga itu, sekiranya akan mendapat gambaran tanpa kemudian harus membuka aib dengan gamblang orang tersebut. 1. Yang kedua, jika tujuannya adalah membuka tabir hukum misalnya untuk menentukan satu putusan hukum, kan ada beberapa pekerjaan yang memang jadi saksi kan. Ya saksi ya ketika ditanya keterangan dia harus menyampaikan keadaannya, maka itu diperbolehkan untuk dalam rangka menghadirkan kemaslahatan pada putusan hukum yang diinginkan. Gitu. Ada 2. 1, boleh cerita tapi menggunakan pihak ketiga, jadi bukan menyebutkan langsung namanya siapa. Atau yang kedua ya jadi boleh kalau yang diputuskan adalah sesuatu untuk menghadirkan kemaslahatan. Dan ini memang ada profesinya kan. Iya, betul. Jadi itu tadi poinnya.
Ahilman, seperti biasa masih ada beberapa Ya. pertanyaan yang harus dijawab, tapi kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.